Perkenalkan, nama saya Victor Dipo Mahendra, mahasiswa TIB kelas sore dengan NIM G231220083. Kali ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan dari tugas praktikum UAS praktikum ke-8, tugas UAS praktikum ke-8. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS praktikum dari praktikum 8 kemarin yang tentang komposisi dan exception handling. Yang pertama, dari tugas pertama yaitu komposisi. Di sini kita dapat melihat ada salah satu contoh. Ada kelas dasar yaitu kelas mesin, kemudian ada kelas roda, kemudian ada kelas mobil yang di dalamnya memuat dua kelas yang dasar tadi, yaitu ada kelas mesin dan kelas roda. Di sini komposisinya ada ketika kelas mobil ini definisikan, mobil memiliki properti yaitu mesin dan roda, yang mana mesin itu adalah kelas sendiri, kelas yang kita definisikan tadi di awal. Nah, sedangkan sama untuk roda adalah kelas sendiri yang punya metodenya sendiri. Nah, ketika kita definisikan fungsi dalam kelas mobil, kita membuat fungsi jalan, kita dapat menggunakan fungsi dari kelas dasar yang sebelumnya digunakan, seperti mesin untuk start, nanti akan menyalakan mesin, kemudian ada roda, kemudian putar, yang nanti akan menjalankan fungsi yang roda berputar ini. Dan kalau kita jalankan menggunakan fungsi komposisi ini, ketika kita membuat kelas mobil, maka kita bisa menjalankan fungsi jalan, yang dimana di dalamnya itu tadi sudah saya jelaskan, menjalankan fungsi dari kelas mesin dan fungsi dari kelas roda. Makanya di sini akan menampilkan mesin dinyalakan, kemudian roda berputar, kemudian ketika berhenti maka dia akan mesin dimatikan. Kemudian ada contoh lain di sini, yaitu kelas penulis dan buku. Di sini untuk kelas penulis, dia kelas dasarnya memiliki properti nama yang didefinisikan ketika pertama kali diinisiasi. Kemudian untuk kelas buku, dia menggunakan kelas dasar tadi, menggunakan komposisi di bagian self penulis ini. Dia self penulis atau properti penulis dalam kelas buku ini adalah sebuah kelas penulis dari kelas yang kita definisikan tadi. Jadi kalau yang judul ini mungkin isinya cuma teks, sedangkan kalau yang penulis dia berupa kelas lain atau objek lain gitu. Dan di kelas penulis ini terdapat fungsi untuk menampilkan nama, sedangkan di kelas buku sendiri dia memiliki fungsi sendiri untuk menampilkan judul buku, dan saat tampilkan info buku, dia juga memanggil fungsi tampilkan nama dari kelas penulis. Makanya ketika kita membuat objek buku, kita perlu menyertakan yang pertama judul, kemudian yang kedua nama penulis, di mana nama penulis ini nanti digunakan untuk menginisialisasi kelas penulis. Jadi ketika objek buku ini mengakses fungsi tampilkan info buku, maka dia akan menampilkan yang pertama print judul buku ini, menampilkan judul dari bukunya, dan memanggil fungsi dari kelas penulis yang sudah definisikan di sini tadi. Makanya akan tampil judul buku matematika dan nama penulisnya Irwan. Sekian untuk tugas 1, penjelasan tugas 1 yang bagian komposisi. Oke. Kemudian untuk tugas 2
yang untuk materi exception handling, di sini kita buat dulu fungsi untuk menghitung luas segitiga yang mempunyai parameter alas dan tinggi. Di sini ada pengecekan kalau alasnya kurang dari 0 atau tingginya kurang dari 0, maka kan berarti tidak bisa dihitung ya, karena berupa kurang dari 0. Makanya kita akan membuat error baru, yaitu value error, di mana pesannya adalah alas dan tinggi harus lebih besar dari 0. Ini function untuk hitung luas segitiganya. Untuk penggunaan exception dapat kita wrap dengan try dan except ini. Ketika kita try, maka semua kode di blok ini akan, ketika ada kesalahan, akan ditangkap errornya. Kalau misal kita menangkap value error, ya nanti kita tampilkan kalau value error tampilan errornya apa. Sedangkan kalau ada exception lain, maka akan kita tangkap di sini bagian exception ini. Nah, di sini untuk alasnya kita ambil dari input user, kemudian kita konversikan ke TB data float, sama juga dengan yang bagian tinggi, input dari user dan dikonvert menjadi float. Untuk luasnya kita hitung dengan fungsi tadi ini. Nah, ketika user menginputkan nilai yang lebih kecil daripada 0 atau sama dengan 0, maka akan menampilkan atau memunculkan value error ini yang akan ditangkap di bagian except value error ini. Kemudian dia akan melakukan print kesalahannya dan apa errornya gitu. Sedangkan kalau misal ada error yang tidak terduga, error lain yang mungkin terjadi, akan masuk ke bagian yang bawahnya. Exception ini terjadi kesalahan yang tidak terduga dan kita tampilkan errornya. Sebenarnya tugas keuntungan dari penggunaan exception handling ini, aplikasi kita jadi lebih mudah untuk dikembangkan dan minim error, karena setiap ada error kita tangkap errornya dan tidak memberhentikan aplikasinya, tidak memberhentikan programnya gitu. Kemudian untuk yang terakhir adalah tugas 3, yaitu membuat bangun ruang lain sama seperti tadi, cuma di sini yang digunakan bangun ruang lain di sini sama. Saya menggunakan hitung luas persegi. Pengecekannya ada di di panjang sisinya atau nilai sisinya tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Kalau misal kurang dari sama dengan 0, saya akan memunculkan value error ini. Untuk perhitungannya tinggal di sisi kali sisi aja. Terus untuk mendapatkan nilai sisinya sama, menggunakan input dari user, kemudian dijadikan ke float, kemudian dihitung luas perseginya dari nilai sisi yang didapat tadi dan melakukan print luas perseginya. Kalau misal ada kayak seperti tadi value error, nilainya kurang dari atau sama dengan 0, akan melakukan print kesalahan dan errornya apa. Kemudian kalau ada error lain yang mungkin di luar dari value error ini, akan ditampilkan terjadi kesalahan tidak terduga dan errornya apa. Ini contohnya, masukkan sisi perseginya 4, kemudian perhitungan luasnya jadi 16. Begitu, sekian, terima kasih. Apabila ada kurangan saya mohon maaf.